ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah boleh kita bermadhab? Apakah haram kalau kita tidak bermadhab? Seandainya bermadhab Syafi'i, apa tidak dibenarkan atau haram bermadhab yang lainnya? Masya Allah, ini pertanyaan yang berat ini. Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, ada beberapa hal yang bisa kita tinjau dari soal yang diajukan dalam kertas ini. Pertama, seruan atau slogan yang disuarakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Jangan terburu-buru untuk curiga. Jangan terburu-buru untuk curiga. Nyan awalnya hanya pakai ijma, hanya payah kias-kias, Quran hadis toh. Jangan terburu-buru. Ya, ketika seseorang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah, ya, konsekuensi kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah adalah kembali kepada para ulama. Ini konsekuensinya. Namun kalau seandainya dia tidak mengembalikan kepada para ulama, kepada ahlinya dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, berarti apa? Slogan dia kepada Al-Quran Sunnah ini hanya sekedar pengakuan. Paham di sini? Ketika seseorang dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, apa kata Allah dalam Al-Quran? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama seandainya kalian tidak mengerti dan tahu perkara urusan agama kalian. Jelas? Jadi ketika seseorang itu kembali kepada Al-Quran, berarti dia apa? Akan menjadikan para ulama tempat dia bertanya dalam urusan agama mereka. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih, walau rudduhu ila ar-rasuli wa ila uli amri minhum la'allimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Ketika datang kepada mereka perkara keamanan dan perkara ketakutan, kalau seandainya mereka tidak langsung menyebarkan di tengah-tengah manusia, tetapi mereka kembalikan kepada Rasulnya dan dikembalikan kepada para ulamanya, maka niscaya apa? Para ulama tersebut akan meletakkan sesuatu itu dengan istimbat, dengan pengambilan dalil dari mereka. Ini begini maksudnya, ini begini maksudnya, ini begini maksudnya. Tidak kembali kepada ulama. Jadi bukan maksudnya ketika seseorang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tinggalkan ulama. Mereka ulama laki-laki lumpi haga sama gawayan, sama-sama laki-laki. Kalau mereka bisa bahasa Arab, saya juga bisa bahasa Arab. Oh, tidak demikian. Konsekuensi Anda berkata kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka konsekuensinya apa? Anda posisikan diri Anda dan posisikan ulama di dalam agama ini. Bisa difahami? Jelas di sini? Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, "Wa man yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang seseorang durhaka kepada Allah dan Rasulnya setelah datang kepadanya petunjuk dan dia mengikuti selain dari jalannya kaum mukminin, disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengikuti selain dari jalannya para sahabat Nabi. Sahabat Nabi ulama atau tidak? Sahabat Nabi adalah para ulama. Bahkan Rasul ulama, pemimpinnya para ulama. Tidak mengambil pemahaman mereka para ulama, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam sa'at masira. Kami palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Iya. Dan juga konsekuensi seseorang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah
Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tajma ummati ala dhalalah. Umatku tidaklah mereka bersatu di atas apa? Kesesatan. Ini ijma atau tidak? Ijma, ini dalil. Bahwasanya ijma itu bagian dari agama. Nah, ketika kita mengumumkan atau menyampaikan kembali kepada Quran dan Sunnah, sudah masuk di dalamnya apa? Ijma, masuk dalamnya kita kembali kepada para ulama, masuk dalamnya apa yang para ulama berijtihad, masuk semua di dalamnya. Di dalam apa? Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, iya, dalam beberapa riwayat hadis disebutkan, umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka semuanya mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam beberapa lafaz hadis tidak disebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa difahami? Sementara kita ketahui bersama syarat seseorang itu beriman, syarat seseorang itu seorang muslim, dia mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam beberapa riwayat hadis tidak disebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun di sana para ulama mengatakan konsekuensi seseorang ketika menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka secara otomatis pasti dia akan apa? Bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah Muhammad kepada mereka, kalau seandainya kalian mengaku cinta kepadaku, cinta kepada Allah, maka ikutilah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi seseorang beriman kepada Allah, dia harus mengikuti apa? Jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faham di sini? Nah, ini hal-hal yang perlu dipelajari. Jadi seseorang jangan terburu-buru, nanti dia mengklaim, memvonis nyana wanyan katib Quran yang sunnah mentah, hanya payah-payah ulama. Ini sebuah kekeliruan. Jelas ya? Nah, ini hal muqaddimah penting yang harus saya sampaikan. Kemudian yang kedua, apakah kita itu harus bermadhab, atau bolehkah kita bermadhab, atau tidak boleh bermadhab sama sekali? Sebelum saya menjawab, saya ingin menambah apa yang saya sebutkan tadi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kita ketahui adalah seorang ulama mujtahid. Ulama mujtahid, imam dari imam Ahlus Sunnah. Bahkan beliau dilaqabi sebagai Nasirus Sunnah. Beliau pernah berkata, "Al-qawlu fis sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana ahlul hadith alladzina ra'aitahum fa akhadtu anhum." Perhatikan baik-baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sunnah, jalan agama yang aku berada di atasnya, dan juga sahabat-sahabatku, murid-muridku, yang kami berjalan di atas sunnah tersebut, dan kami mengambil jalan agama tersebut dari orang-orang yang telah mendahului kami. Seperti siapa? Malik, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, Imam Syafi'i, Nasirus Sunnah, mujtahid, orang yang cerdas, orang yang pintar, imam, ulama besar, masih membutuhkan apa? Jalan para ulama yang lain sebelumnya. Faham di sini? Lah kita ulama bukan, siapa-siapa bukan. Kemudian kita memahami Al-Quran seenak maunya kita, memahami hadis Rasulullah seenaknya kita, tanpa ada bimbingan dan tanpa ada arahan dari para ulama. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Jangan salah faham. Ini tidak dibenarkan dalam agama. Oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, Al-Imam Barbahari, ya, seorang ulama yang hidup pada kurun 300 Hijriah. Ya, dan beliau seorang Hambali. Beliau punya kitab dengan judul Syarhus Sunnah. Apa judul kitabnya? Syarhus Sunnah. Beliau mengatakan, "Fanzur rahimakallah, ya, kullu man sami'ta kalamahu min zamanika, ya, atau min ahli zamanika khassatan, fala ta'tajalanna wa la tadkhulanna fi syai'in hatta tas'al wa tandur hal takallama fi ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau ahadun min al-ulama." Perhatikan kata beliau, perhatikanlah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian semuanya. Ya,
apabila kalian mendengar seseorang berbicara di zamannya engkau dengan sebuah pembicaraan tentang perkara agama, tentang urusan agama, apakah dalam masalah fikih, ataukah dalam masalah tauhid, ataukah dalam masalah akidah, maka jangan kamu buru-buru untuk mengambilnya. Jangan kamu buru-buru untuk langsung mengamalkannya sampai engkau melihat apakah ucapan manusia yang ada di zamanmu ini ada pendahulunya dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ada pendahulunya dari ulama-ulama terdahulu. Ini imam ulama Ahlus Sunnah yang hidup pada tahun 300 Hijriah membutuhkan bimbingan para ulama bagaimana cara memahami agama. Lah kita latar belakang bukan latar belakang agama, latar belakang kuliah di kuliah umum. Masya Allah, tafsir Al-Quran seenaknya. Iya, baca buku fikih seenaknya, nggak ada bimbing. Siapa pendapat siapa ini? Ya kalau mereka pendapat, saya juga berhak punya pendapat. Kita dikasih akal sama Allah, dikasih pemikiran sama Allah. Jadi nggak mesti kita harus melihat ucapan ulama-ulama terlalu, nggak perlu. Kita saja sendiri. Ini keliru, ini salah. Faham di sini? Ini kekeliruan dalam agama dan ini akan membuka pintu-pintu kesalahan dalam beragama. Ya, sebelum saya lanjutkan, penting nggak kita kembali kepada para ulama kita? Sangat penting. Harus seseorang dibimbing oleh para ulama dalam apa? Belajar. Bahkan para ulama-ulama terdahulu, ya, mereka melarang kita mengambil ilmu dari orang yang tidak punya guru. Nggak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang tidak ada gurunya. Dia belajar dari baca buku, nggak ada gurunya, nggak ada sekolahnya, nggak ada masuk pesantren, cuman baca-baca, habis baca dia mengajar. Ini nggak boleh, karena kerusakan yang akan terjadi dari orang-orang yang tidak dibimbing oleh guru itu lebih besar. Disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku adab mereka, ada orang setiap dia pergi ke masjid dia selalu bawa pisau dan tombak. Pisau selalu dibawa. Ditanya, "Wahai fulan, kenapa engkau setiap ke masjid bawa pisau?" "Oh, ini ada hadisnya," katanya. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau seandainya engkau berjalan ke masjid, alaikum bisikin." Jadi kebetulan kitab yang dia baca apa? Kalau kalian berjalan ke masjid, maka engkau bawa pisau. Jadi kemana-mana bawa pisau dia. Padahal hadisnya itu salah cetak. Hadisnya apa? Bisakinah, yaitu dengan ketenangan. Nah, ketika dia nggak punya guru, ya sudah, tikin tameng masjid. Padahal kitabnya apa? Salah cetak. Ketika dia berguru, "Wahai muridku, ini kitab salah cetak." Namanya cetakan manusia. Salah cetak. Yang betul di sini apa? Bisakinah. Jelas ya? Juga disebutkan ada orang ya mati dikarenakan dia minum apa? Dia makan ular berwarna hitam, mati dia. Karena dia baca hadis. Nabi mengatakan habbatus sauda da likulli dawa. Habbatus sauda itu obat segala penyakit. Nah, kebetulan kitab yang dia baca Hayyatus Sauda. Huruf habbah, huruf ba berubah menjadi huruf apa? Huruf ya. Nah, kalau habbah itu butiran hitam. Kalau Hayyatus Sauda artinya apa? Ular hitam. Makan ular hitam jadinya. Bahaya atau tidak? Bahaya. Jadi perlu seseorang ketika dia beragama itu dengan bimbingan apa? Para ulama. Oleh karena itu kesimpulannya sudah ada nih. Sedikit lanjut atau sedikit ya? Kesimpulannya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita boleh bermadhab, ya, bukan haram bermadhab. Boleh kita bermadhab dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, kita tidak boleh meyakini bahwasannya apa yang kita pegang dari madhab kita itu merupakan kebenaran secara mutlak. Benar secara mutlak, tidak dibolehkan. Karena yang benar secara mutlak itu hanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebutkan hadis yang datang dari Abdullah bin Amr bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, idza ijtahadal hakim, apabila seorang hakim itu berijtihad kemudian dia benar, dia mendapatkan berapa pahala? 2 pahala. Apabila dia berijtihad dan dia salah, dia mendapatkan berapa? 1 pahala. Imam Syafi'i hakim atau tidak? Ulama atau tidak? Mujtahid atau tidak?
Maka selain Rasulullah SAW masuk dalam hadis ini. Bisa salah dan bisa benar. Cuman yang membedakan ketika mereka salah, mereka mendapatkan apa? Satu pahala. Nah, kita yang mengikutinya nggak mungkin dapat pahala, mereka saja dapat pahala. Bisa difahami? Ini yang pertama. Tidak boleh seseorang meyakini bahwasannya mazhab yang dia pegang adalah mazhab yang benar secara mutlak. Ini tidak boleh. Kedua, syarat yang kedua, seseorang ketika dia bermadzhab, saya misalnya bermadzhab Hambali, tidak boleh kemudian orang yang di luar mazhab saya Syafi'i, misalnya Maliki, Hanafi, semuanya sesat, semuanya salah, semua keliru. Ini nggak dibolehkan. Faham ini? Tidak boleh. Anda silakan bermadzhab dengan mazhab Hambali, akan tetapi tentunya tidak boleh Anda menyalahkan secara keseluruhan apa yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Bisa difahami? Yang ketiga, yang terakhir, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bermadzhab, saya bermadzhab dengan mazhab Hambali misalkan ya, saya bermadzhab dengan mazhab Hambali, ternyata ada dalil yang lebih kuat, yang lebih kokoh dari mazhab yang saya pegang, maka saya mengambil dalil yang paling sahih dan meninggalkan apa? Mazhabnya saya. Demikian jalannya para ulama kita. Al-Imam Nawawi seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Beliau seorang ulama bermadzhab Syafi'i, ulama bermadzhab. Jelas ya? Nah, namun Al-Imam An-Nawawi ketika dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, sering beliau berkata, dalam permasalahan ini, dalam madhab kami ada sekian pendapat, pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat keempat, dan seterusnya, kata beliau. Namun yang sahih dari pendapat ini adalah ini, sesuai dengan hadis Nabi SAW, demikian. Beliau tidak mengambil satu pun dari pendapat madhabnya beliau, ditinggalkan ucapan madhabnya beliau mengambil apa? Pendapat yang paling sahih, yang paling mendekati dengan dalil. Bisa difahami? Jadi kesimpulannya, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermadhab itu dibolehkan, tetapi seseorang tidak boleh fanatik dengan apa? Madhabnya. Bisa difahami? Atau yang kedua, seseorang hana perle ulama, kamu hurrah memahami Quran dan Sunnah. Ini juga apa? Keliru. Bisa difahami? Kita berada di tengah-tengah. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin kalau memang kurang jelas, insyaallah pada pertemuan yang akan datang saya perjelas lagi, dan saya akan menukilkan beberapa pendapat ucapan ulama dalam masalah ini. Jangan nanti dikesankan inilah pendapat saya. Bisa difahami ya? Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم